Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu mengiringi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama saat pagi hari ini. Kita mau tetap bersyukur kepada anugerah Tuhan, karena kita terus diberikan kesempatan sampai saat ini kita boleh menerima anugerah dari Tuhan. Mari untuk beberapa waktu ke depan kita mau bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk datang ke ruang Maha Kudus. Kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama mengucap syukur atas setiap anugerah, atas setiap kesempatan, atas setiap karya yang terbesar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa di surga, kami berterima kasih dan kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai pada pagi hari ini Kau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah untuk terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ruang Maha Kudus. Kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Adonai, Kau hadir di sini. Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masih tetap semangat. Di tahun yang baru ini kita terus berdoa. Minta kepada Tuhan supaya kita semakin dikuatkan. Dan kita mau bersama-sama terus mempermuliakan nama Tuhan. Karena betapa mulianya namanya di seluruh bumi. Haleluya. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu Tuhan tinggi mengatasi langit. Bila ku pandang ke langitmu, bintang-bintang Kau tempatkan, dan berharga di matamu. Kau bentukku seperti dirimu. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan-Mu. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali. Kita mau sorakan pujian ini. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu Tuhan tinggi mengatasi langit. Bila ku pandang ke langitmu, bintang-bintang Kau tempatkan, dan bulu berharga di matamu. Kau bentukku seperti dirimu. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan-Mu. Kita percaya Dialah Tuhan yang mulia, Dialah Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila ku pandang ke langitmu, bintang-bintang Kau tempatkan, dan berharga di matamu. Kau bentukku seperti dirimu. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab
Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat Kaulah perbuatan Kau, memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat Kaulah perbuatan-Mu. Dahsyat Kaulah perbuatan-Mu. Dahsyat Kaulah perbuatan-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita harus terus semangat. Karena apa? Di tahun-tahun yang mendatang, di tahun 2025 ini, kita harus bersama-sama tetap yang namanya gandul Gusti. Siap memuji Tuhan? Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Saya mau dengar suara jemaat lebih keras lagi. Kula ora. Amin. Uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Mari kita mau bergoyang untuk Tuhan Allah kita. Kita mau ekspresikan diri kita, rasa syukur kita pada Tuhan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Mari Bapak Ibu, kita jangan malu-malu, kita mau bergoyang untuk Tuhan. Gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul
Gusti. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat pagi hari ini mari kita mau bersama-sama teduhkan hati kita. Siapkan hati kita untuk kita bersama-sama ditaburi oleh suara kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita percaya kuasa salib Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita mau kembali katakan pujian ini, ada tempat yang mulia. Ya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Oleh karena salib-Mu,
Saudari Sita akan berdoa untuk kita semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan korban pujian terbaik yang kami miliki Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau boleh bukakan mata kami Tuhan, hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, agar Tuhan kebenaran firman-Mu itu Tuhan dapat memberkati setiap kami, sehingga kami boleh pulang Tuhan tidak sama seperti saat kami datang Bapa. Yes. Kami boleh menerima berkat yang daripada surga turun pagi hari ini Tuhan, menaungi setiap kami Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat yang daripada surga saat ini Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan itu semua berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami Tuhan siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita sungguh baik. Dia sepanjang tahun 2024 memberikan pemeliharaan, memberikan topangan, bahkan memberikan kehidupan secara cukup buat kita semuanya. Ya, ini adalah salah satu bukti kasih Tuhan. Nah, hari ini kita memasuki tahun yang baru, kita mempunyai pengharapan yang baru. Ya, yang kemarin-kemarin mungkin merasa bahwa oh Tuhan tidak menjawab keinginan hatiku, Tuhan seolah-olah membiarkan aku terlantar. Ya, hari ini kita mau bersama-sama belajar, kita mau menyongsong surya pagi yang melawat kita semuanya. Nah, beberapa waktu mulai dari Natal sampai kemarin dalam ibadah raya kita sudah membaca Lukas 1 ayat 78 dan ayat 79.
Ya, intinya adalah ketika Tuhan dinubuatkan untuk lahir ke dalam dunia, satu tujuan yang mulia adalah untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan mereka yang diam dalam naungan maut. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan membebaskan dari segala kesusahan hidup dan secara khusus pasti akan diselamatkan. Nah, dalam momen awal tahun kita bersama-sama belajar dalam ibadah sulung yang kita selenggarakan, saya memberikan tema menyongsong hari baru bersama Kristus. Yuk kita baca bersama-sama tema kita 2, 3, menyongsong hari baru bersama Kristus. Nah, saya mengutip dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hari itu Abram yang kemudian diubah namanya menjadi Abraham, dia sangat menginginkan keturunan. Tetapi sampai dengan lanjut usia umurnya bersama Sarah, ternyata Tuhan itu belum memberikan. Nah, pada suatu hari malaikat Tuhan bersama Tuhan itu datang menghampiri keluarga Abraham, dan inilah yang dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan untuk 3 ayat ini. Kita belajar bersama-sama ketika Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Firman Tuhan berkata, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 18 ini merupakan satu peristiwa yang amat sangat penting. Secara tafsir, Tuhan hadir bukan hanya sebagai satu pribadi, tetapi hari itu Tuhan hadir bersama 2 malaikatnya. Ya, secara tafsir dikatakan malaikat yang mengiring Tuhan hari itu adalah, yang pertama adalah Michael atau Mikael, kemudian yang kedua adalah Gabriel. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, satu pribadi yang mulia dikawal dengan 2 malaikat yang hebat. Yang satu adalah malaikat pelindung, satunya lagi adalah malaikat yang memberikan kabar baik. Nah, perkataan yang disampaikan oleh Tuhan ini adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh Abraham. Ya, hari itu Tuhan memperhatikan keadaan hidupnya Abraham. Abraham ini seorang yang rajin berdoa, rajin yang mencari Tuhan. Abraham ini benar-benar cinta. Tetapi rupanya ketika Tuhan melihat kecintaan Abraham, Tuhan tidak langsung menyatakan diri sebagai satu pribadi yang pasti siap menolong. Ya, kadang Tuhan itu memberikan semacam ujian. Ujiannya apa? Soal ketaatan hidup. Makanya bagi Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini atau yang kemarin di tahun 2024, Anda rasa-rasanya sudah sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Anda rasa-rasanya sudah sedemikian semangat, tapi keadaan hidup kok ngeflat. Ya, kadang-kadang kita mungkin tidak mengalami berkat, kadang-kadang kita merasa, loh, aku sudah sedemikian semangat, kenapa Tuhan tidak memberikan? Nah, ini seperti halnya orang tua. Ya, Anda punya anak, Anda punya orang yang dicintai, kadang-kadang kita mungkin dengan sengaja itu menggoda. Kita tahu permintaan anak kita. Kadang-kadang anak minta apapun, mungkin roti, mungkin sepeda, mungkin apapun yang anak itu sedang inginkan. Tetapi karena kita kepingin tahu coba perilakunya gimana kalau belum diberi. Nah, kadang-kadang kita sengaja menggoda. Mungkin kalau anak kepingin sepeda ontel, kadang kita mungkin sudah belikan. Tapi kadang orang tua membuat anak itu bisa nangis. Karena digoda.
Nah sehingga ketika mungkin anak yang kurang baik digoda kemudian nangis, kadang-kadang ada anak yang melawan orang tua. Nah dari sikap seperti itulah kadang-kadang kemudian orang tua tuh nahan. Ya berkat atau pemberian yang akan diberikan itu akhirnya ditahan. Sampai apa? Perilaku kehidupan anak itu akan kembali menjadi baik. Nah hari itu sebelum malaikat Tuhan itu ketemu dengan Abraham, ya di situ Abraham juga mengalami yang namanya gejolak hidup. Makanya firman Tuhan di sini sekali lagi berkata, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Gak tanggung-tanggung bersama dua malaikatnya. Kapan? Pada waktu hari panas terik. Hari panas terik ini merupakan sebuah gambaran kehidupan yang bergejolak. Demikian juga Anda yang hari ini mungkin sedang mempunyai banyak gejolak. Rasa-rasanya kita ini sudah gak tahan, saking panasnya perasaan hati. Tiba-tiba nanti Tuhan bisa muncul. Nah ketika Tuhan muncul, bagaimana respon kita? Hari itu Abraham merespon dengan amat sangat baik. Dikatakan apa? Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, Abraham berlari. Orang kalau responnya baik, melihat ada tamu datang pasti disambut. Berlari dari pintu kemahnya, menyongsong, menunjukkan sebuah semangat. Ketika sudah menyongsong dengan semangat, Abraham sadar 3 orang sosok yang tampil ini bukan manusia biasa, bukan sosok yang biasa. Cepat-cepat Abraham waktu itu langsung sujud menyembah. Nah ini yang saya inginkan untuk kita semuanya dalam ayat 3. Yuk kita akan baca bersama-sama dengan keras. Ya biarlah perkataan yang diucapkan oleh Abraham itu bisa terimpartasi buat kita semuanya. Dan kemudian nanti di tahun 2025, kalau hari itu Abraham bisa mengalami berkat, kita semuanya pun juga pasti bisa mengalami berkat. Amin. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras ayat 3, 2, 3. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Amin. Bacanya kurang semangat. Yuk kita baca lagi dengan keras. Yang keras ya. 2, 3. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini memberikan sebuah pengharapan baru. Hari itu Abraham yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian mengalami perjumpaan lagi. Dia tidak kepingin hadirat Allah itu berlalu. Makanya dia berkata dan berseru, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Jangan cuma dilewati, kira-kira begitu. Nah inilah harapan kita di tahun 2025. Jangan sampai berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, jangan sampai apa yang Tuhan sudah katakan tentang terang kasih Kristus yang bisa melawat kita, jangan sampai itu terlewat. Nah kalau kita mempunyai sebuah keyakinan yang penuh dalam hati, dalam pikiran, dan kemudian ditujukan dalam sebuah tindakan, saya berani pastikan, berkat itu pasti akan mengalir dengan cara-cara yang heran dan cara yang ajaib. Ya pagi hari ini saya memberikan tujuan menikmati lawatan Tuhan dan mengalami pembaharuan dalam kehidupan. Ya inilah harapan kita di tahun 2025. Nikmati waktu Tuhan berbicara apapun, waktu kita mungkin merasakan ya sedikit ada sesuatu yang beda dalam waktu ibadah, kita nikmati. Ya jangan sampai kita terpengaruh dengan tetangga kanan kiri depan belakang kita kemudian merasa terganggu. Jangan, ya kita nikmati lawatan Tuhan yang pasti akan terjadi. Nah kita akan mengeksposisi dalam Injil Lukas pasal 1, ya mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dalam ayat 11 sampai 14, kemudian yang terakhir ayat 24 dan ayat 25. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap,
Yang pertama dalam ayat 11, firman Tuhan berkata, "Maka tampaklah kepada Zakarias seorang malaikat Tuhan, berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, 'Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu.'" Ayat 24, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin. Perkataannya sangat jelas dari Elisabet, istri daripada Zakaria. Ya, ini adalah kedua orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Kegembiraan yang dialami oleh Elisabet berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Anda kalau menikmati atau meresapi perkataan ayat 25, Anda imani dengan benar, saya berani pastikan ini nanti bisa terjadi buat saya dan saudara. Segala malu, segala hal-hal yang kemarin mungkin orang lain mencibir, orang lain menganggap kita itu rendah. Seperti halnya hari itu Elisabet dianggap rendah oleh tetangganya. Ya, mereka berpikir menganggap rendah Elisabet apa? Masa pelayan Tuhan tidak menghasilkan sesuatu yang baik? Orang pasti akan berkata bahwa masa pelayan Tuhan itu sampai mandul. Nah, kenapa Elisabet hari itu bisa mengalami satu perbuatan Tuhan yang ajaib? Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar. Dan janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh, di dalam ayat 14 dikatakan, "Engkau akan bersukacita dan bergembira." Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, di tahun 2025, Anda yang kemarin banyak mungkin mengkerutkan kening, mikir, Anda yang mungkin kemarin tidak punya sukacita yang ilahi, Anda cari kemana-mana, Anda banyak dolan, Anda mungkin pergi ke tempat karaoke, waktu di tempat itu mungkin Anda merasa bahwa cukup enak, pulang-pulang Anda sedih lagi. Nah, Tuhan mau memberikan sebuah perbedaan. Di dalam Tuhan, sukacita itu akan permanen. Sukacita itu akan apa, saudara? Permanen. Artinya apa? Ini janji yang Tuhan nyatakan. Nah, kita akan bersama-sama eksposisi. Bagaimana kita ini bisa menyongsong hari bersama Tuhan, kemudian Tuhan memberikan semua janji-janji itu kepada kita. Yang pertama dalam Lukas 1 ayat 5 dan 6, kemudian ayat 8 dan 9, saya menyampaikan untuk poin 1 ini adalah supaya kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Itu adalah hal yang pasti akan menjadi sebuah jawaban. Kalau semalam Saudara Arif melalui penyampaian firman Tuhan memberikan sebuah pertanyaan. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan itu pasti. Tapi kalau diberi pertanyaan, sudah berkenan atau belum? Nah, ini yang susah. Ya, termasuk waktu Saudara Arif semalam menyampaikan, saya dalam batin menjawab, untuk berkenan ini berat. Makanya poin pagi hari ini yang pertama, untuk kita bisa mengalami sesuatu hal yang baik. Kalau berbicara soal berkenan, itu saya bilang sangat berat. Tapi yuk kita bersama-sama yang pertama ini adalah menyenangkan hati Tuhan.
Kita menyenangkan hati Tuhan itu mudah. Seperti halnya Anda mau menyenangkan mungkin pasanganmu. Pasanganmu mungkin membutuhkan satu rasa senang. Biasanya kalau suami kepada istri, apa yang senang dari istri? Kalau istri saya ini sukanya rambutan. Ya kalau lagi dia mungkin lagi nggak senang hati sama saya tahu dari sejak masa pacaran, rambutan 1 kilo ya dimakan sendiri ya bisa habis. 2 kilo habis juga, cuma agak lama. Kalau 1 kilo dalam hitungan nggak sampai setengah jam, ketoknya cuma meneng sambil gini. Ngerti-ngerti entek. Suatu hari Bapak Ibu, dia tuh jengkel sama saya nggak tahu apa yang menjadi penyebab jengkel. Saya tanya, kowe napa lian? Rapopo. Lah nek ora apa-apa kok meneng wae? Ya ora apa-apa jawabannya. Saya tanya lagi, kenapa toh? Ora apa-apa. Wah, di sini saya tahu jengkel iki. Tapi saya nggak tahu penyebab jengkelnya apa. Waktu itu mungkin baru pernikahan sekitar 2, 3, 4 tahun lah kira-kira. Kalau sudah seperti ini, diajak ngomong angel ini bisa sampai besok berlanjut seminggu ini. Saya enggak habis akal, saya cepat-cepat mengeluarkan sepeda motor, kemudian saya mulai ngelinter. Ya, rumah istri saya dulu kan di Layur, dekat dengan Johar. Saya pergi ke Johar. Kemudian saya cari rambutan, memang waktu itu ada musim rambutan. Saya belikan rambutan 2 gedeng. Kemudian saya bawa pulang. Waktu saya bawa pulang, saya langsung ngomong begini, Lian, ono rambutan, cuma gini, ditoleh tok. Tapi sengaja saya taruh di atas meja. Tek, saya tinggal. Gak berapa lama, wentek. Kemudian waktu ditanya, sudah mulai ramah. Kenapa? Hatinya senang. Nah demikian juga Bapak Ibu, Anda mau menyenangkan pasanganmu, mau menyenangkan mungkin anak-anakmu, cari tahu apa yang menjadi kesenangan mereka. Nah bapak-bapak kalau punya uang, tentu istri-istrimu pasti akan senang dengan yang namanya logam mulia. Apa itu? Emas. Nek duwe duit tuh kok mesti senang. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Tapi bapaknya lagi rendah duit. Coba belajar menyenangkan seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Firman di sini memberikan penjelasan ayat 5 dan 6. Bapak Ibu perhatikan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Pada suatu kali, ayat 8, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Bapak Ibu, di dalam ayat 5, 6, ayat 8, dan ayat 9, inilah cara bagaimana Zakaria itu menyenangkan hati Tuhan, kemudian dia memperoleh jawaban. Nah di sini saya tuliskan di dalam poin 1. Poin 1. Ya. Keluarga Zakaria bisa mengalami terobosan dan mengalami jawaban dari Tuhan karena yang pertama, dia mengambil bagian yang benar. Bagian yang benar itu apa? Beriman. Firman Tuhan berkata di dalam surat Yakobus, Abraham percaya kepada Tuhan, maka dia dibenarkan dan dia disebut sebagai sahabat Allah. Jadi saudara yang hari ini beriman kepada Tuhan, Anda adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan yang paling istimewa, saya dan saudara adalah sahabatnya Allah, katakan amin. Predikat Anda hebat. Kenapa? Sahabatnya pemilik surga. Sahabatnya pemiliknya bumi.
Jadi kalau kita sebagai sahabatnya Allah, apa yang kau minta pasti Tuhan akan beri. Nah ini yang dikatakan sebagai orang beriman. Nah kemudian yang kedua, kenapa dia bisa menyenangkan hati Tuhan? Dia mengambil bagian menjadi imam. Memang dalam cerita ini Zakaria adalah seorang imam di dalam gereja, dalam bait Allah. Saya hari ini di dalam gereja ini saya sebagai imam. Zakaria sebagai imam, sebutan hari ini dia sebagai seorang pendeta. Anda mungkin berpikir, Pak, kalau begitu saya kan bukan imam dalam gereja, bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Saya jawab, Anda bisa menjadi imam di dalam keluargamu. Suami-suami adalah imam dalam keluarga. Istri-istri juga bisa menjadi imam di dalam keluarga. Kapan? Sewaktu suamimu tidak berfungsi. Mungkin hari ini Anda adalah single parent, Anda berfungsi sebagai imam, menggantikan pasanganmu yang sudah tidak ada. Bisa karena itu meninggal, bisa karena itu bercerai. Anda bisa menjadi imam. Anak-anak pun bisa menjadi imam di dalam keluarga kapan? Sewaktu kedua orang tuanya mungkin sudah tidak ada. Nah di hadapan Tuhan kalau seseorang itu mau menjadi imam di dalam keluarga, ya Tuhan itu pasti senang. Kenapa? Karena dalam keluarga ada pemimpin. Makanya saya sangat menghimbau kepada Bapak Ibu, ya secara khusus untuk kaum pria, ketika mungkin istrimu, anakmu meminta kepada dirimu, Pak, Bapak atau Papa yang doa ya. Kita sebagai pria-prianya Tuhan harus berani memberikan jawaban. Oke. Mungkin kita punya sebuah perasaan bahwa doaku kalah apik karo nyonyaku. Itu enggak penting Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan itu bukan masalah pandai bicara atau pandai mengatur kata-kata, bukan. Di hadapan Tuhan yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan mewakili keluarga, itu yang paling penting. Tapi kalau seorang imam di dalam keluarga sampai berkata, aku tidak bisa doa, secara otomatis rasa untuk bisa menyenangkan hati Tuhan itu gugur. Kenapa? Loh kamu orang yang aku percaya, kenapa engkau tidak mau berbicara kepada aku? Kira-kira Tuhan mau berkata seperti itu. Jadi diibaratkan Anda itu sebagai seperti anak tidak mau bicara kepada orang tua. Loh orang tua tuh kalau ngelihat anaknya tuh ngomong apapun, orang tua tuh senang. Meskipun mungkin kelihatannya sambil lalu. Tapi coba anak-anakmu yang dahulu masih kecil-kecil, mungkin masih belum bisa ngomong secara baik. Ya waktu anak kita kecil itu bisa ngomong, mama, papa. Wah itu dinanti-nantikan. Makanya sesederhana apapun doamu di hadapan Tuhan itu akan menjadi sebuah kesenangan. Makanya yuk di tahun 2025 kita para pria yang dahulu mungkin tidak pernah berdoa, termasuk doa malam, hari Rabu, doa penyembahan di hari Sabtu, bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, para pria sepakat untuk datang menyembah. Yang setuju katakan amin. Wah sing banter cuma satu tok. Di sini ada berapa pria? Banyak. Pria-pria mau datang untuk berdoa? Mau berdoa untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika Anda berdoa, saya berani pastikan apa yang kamu minta Tuhan pasti beri. Ini menjadi imam. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Hidupnya benar. Hidup benar itu yang bagaimana? Kalau kehidupan yang lama seperti semalam sudah disampaikan. Marah, itu hidup lama. Mabuk, pesta pora, sakit hati, kecewa, benci, kenajisan, perzinahan, itu harus ditinggalkan.
Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu senang. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kehidupan kita setiap hari beriman, Tuhan senang, ditambahi perbuatan menjadi imam, Tuhan tambah senang, hidupmu benar, senangnya Tuhan luar biasa, dan yang paling istimewa kelengkapan keempat. Zakaria juga mengambil bagian dalam melayani. Jadi himbauan untuk supaya terjadi mujizat, terjadi kedahsyatan dari Tuhan. Salah satu hal yang perlu kita ambil yang terakhir adalah aku mau melayani Tuhan. Amin. Yuk kita ngomong bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati saya. Aku mau melayani Tuhan. Lebih keras. Aku mau melayani Tuhan. Lebih keras lagi. Aku mau melayani Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Zakaria bisa mengalami sesuatu hal yang luar biasa bersama Elisabet. Kenapa? Tuhan tuh ngomong, wah orang ini menyenangkan hatiku. Demikian juga Anda, waktu bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya jadi mudah. Tapi seperti tadi saya sampaikan, Abraham untuk bisa memperoleh Ishak, dia terlebih dahulu dalam tanda kutip digoda oleh Tuhan, bertahun-tahun menunggu kelahirannya. Sarah mandul, Abraham detik itu sudah menuju tua. Demikian juga dengan keberadaan Zakaria bersama Elisabet. Kalau Bapak Ibu pelajari di dalam Alkitab, orang-orang hebat, ya siapapun yang hebat-hebat itu, pasti salah satunya ditandai dengan kemandulan. Nah demikian juga Anda yang hari ini Anda pasti hebat. Kadang-kadang Anda mungkin bertahun-tahun rasanya mandul. Tuh semalam Pak Gunawan sudah memberikan kesaksian hidup. Saya pernah dihabisi oleh Tuhan bertahun-tahun. Mobil saja enggak punya. Tapi kalau sekarang saya tanya Pak Gun, punya mobil? Punya. Lah kok bisa Pak? Kemarin kok habis kan? Kok bisa? Itu cara kerja Tuhan. Dibuat dalam tanda kutip mandul. Kalau beberapa hamba Tuhan menganggap bahwa sesuatu yang mandul itu seperti ibarat anak panah atau busur itu sedang ditarik ke belakang. Waktu sedang ditarik ke belakang itu yang namanya pegangannya anak panah atau pegangan busur. Kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi semakin ditarik ke belakang, semakin ditarik ke belakang, anak panah itu nanti melesatnya itu bisa hebat. Tapi kalau tarikannya cuma sedikit, misalkan sedikit itu 20 cm tarik, set. Kalau ditembakkan gimana? Twing. Tarik agak belakang lagi, yang tadinya 20 cm jadi 30 cm. Tembakkan, masih twing. Tapi coba ditariknya full. Satu bahu, satu depa. Begitu dilepas. Shoot. Cep. Anda langsung berteriak. Tepat sasaran. Orang-orang ini mandul semua Bapak Ibu. Abraham, Zakaria, nabi-nabi yang lain banyak yang mandul. Tapi endingnya mereka semuanya hebat. Makanya hal yang kedua, ketika kita sudah bisa menyenangkan hati Tuhan, kalau ada masalah, kalau ada problem, kalau ada pergumulan, seperti perkataan firman Tuhan dalam Injil Lukas, yang kedua apa?
jangan pernah berhenti berdoa. Yuk kita baca bersama-sama poin B, 2, 3. Jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa kok tidak boleh berhenti berdoa? Karena waktu engkau berhenti berdoa, engkau sedang memutuskan hubungan bersama Tuhan. Melalui setiap masalah, melalui setiap problem, Tuhan itu sebenarnya sedang mengajak Anda tuh ngobrol. Kenapa? Karena orang yang sedang diberkati oleh Tuhan, orang yang banyak duitnya, orang yang sedang tidak punya masalah, saya berani pastikan, rata-rata pada umumnya pasti jarang ngobrol sama Tuhan. Pasti. Tapi kalau orang punya masalah, sebentar-sebentar kan, Tuhan, aku sudah enggak kuat. Wah, Tuhan didengar kata-kata itu senangnya minta ampun. Apalagi kalau sampai bertanya, Tuhan, engkau di mana? Tuhan senang. Sama, engkau ibu-ibu, engkau bapak-bapak. Kalau anakmu bertanya, Mama di mana? Mamanya lagi sembunyi ini. Anakmu lagi pulang sekolah. Anak mencari, nggak ketemu. Tanya pembantu, Mama di mana? Papa di mana? Orang tua di belakang layar atau mungkin di belakang lemari sambil cekikian. Goleki aku, senang. Tapi coba anakmu gak pernah cari dirimu sebagai orang tua. Mulai sekolah blenes lu ngomeneh, pulang sekolah blenes pergi lagi kemana gak jelas. Orang tua dianggap kayak patung. Ya kita sebagai orang tua langsung tak titeni kowe. Kowe njaluk apa-apa ora tak tukokke. Tapi coba waktu anak tanya, Mama di mana? Pa, nanti tiba-tiba orang tua tuh nongol, ciluk bah. Anak gimana? Oh mama, sambil nangis. Nah Tuhan tuh seperti itu Bapak Ibu. Kalau engkau tidak pernah cari Tuhan karena engkau merasa, oh aku gak butuh orang tua, ya ora apa-apa boleh. Tapi saya berani pastikan kau tidak akan mengalami berkat. Zakaria bersama Elisabet dalam ayat 7 dikatakan seperti ini. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Mandul tua. Dalam bahasa Alkitab dikatakan mati pucuk. Wis ora iso apa-apa. Pria kalau sudah tua kan sudah nggak bisa apa-apa, mau ngapain? Diberi suguhan yang paling muda pun ya paling cuma bisa ngelihat, wong nggak bisa apa-apa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Makanya lihat, ketika hari itu Zakaria bersama Elisabet punya pergumulan, dua orang ini tidak pernah berhenti melayani. Waktu sedang melayani Tuhan dalam ayat 11 dikatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Jadi waktu Anda sedang melayani Tuhan, ada sebuah kans, ada sebuah kesempatan, Anda semuanya bisa ketemu malaikat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda lagi melayani, tahu-tahu malaikat Tuhan itu bisa hadir. Mungkin hari ini sosoknya tidak kelihatan seperti yang terjadi dalam Zakaria, tapi Anda bisa merasakan. Melihat hal itu Zakaria terkejut dan menjadi takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Saya membayangkan adegan ini kalau didramatisir itu mungkin adegannya seperti itu, malaikat Tuhan itu ketemu, datang dengan lembut, langsung berkata, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan.
Coba bayangkan adegan seperti itu. Malaikat Tuhan itu penuh dengan sinar kemuliaan. Zakaria yang hari itu sudah tua sedang melayani pekerjaan ukupan, kemudian mendapatkan perkataan itu. Zakaria, doamu telah dikabulkan. Wah, jantung itu mungkin rasanya teratapannya nggak karu-karuan. Kira-kira begitu. Doa apa yang dikabulkan oleh Tuhan? Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi yang saya himbau kepada Bapak Ibu, di tahun 2025, supaya rencana Tuhan, supaya janji Tuhan dalam dirimu terjadi, himbauan saya, jangan pernah berhenti berdoa. Apa saudara? Jangan pernah berhenti berdoa. Anda berhenti berdoa, rencana Tuhan itu tertunda. Anda malas berdoa, rencana Tuhan bisa gagal. Anda tidak pernah berdoa, rencana Tuhan tidak pernah diberikan. Tapi waktu kita berdoa di dalam pergumulan, seperti tadi saya jelaskan, Tuhan itu amat sangat senang. Kenapa? Ini yang dirindukan oleh Tuhan. Makanya saya tuliskan dalam kehidupan Tuhan mengizinkan adanya pergumulan. Maksud semuanya itu agar manusia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa agar berpengharapan lebih kepada Tuhan daripada kepada yang lain. Hari ini orang-orang yang sedang tidak punya anak, ini contoh ya. Ada beberapa yang saya tahu, mereka tidak doa. Tapi kebetulan karena mereka punya uang, mereka pergi ke Surabaya. Ngapain? Bayi tabung. Pergi ke Surabaya berulang kali. Dokter berkata, oh Anda masih punya kesempatan tetapi harus melakukan proses minimal 10 kali. Katanya, ini katanya, orang kalau sedang mau mencari anak melalui bayi tabung, waktu diproses mau mendapatkan keinginan hati, itu yang namanya kandungan katanya ditiup, katanya sakitnya minta ampun. Sakit untuk itu mereka rela dan bayar mahal. Yang saya dengar katanya sampai ratusan juta. Tuhan sudah menyediakan sarana, apa itu? Masing-masing kita ini punya lutut. Orang kalau suruh doa biasanya keluarnya apa? Aku ora kuat. Aku nekuk sikil kaya ngene wis ora iso. Tapi waktu ke dokter ratusan juta dan disertai rasa sakit kok iso? Tapi coba kita menekukkan kaki di hadapan Tuhan. Seperti halnya Zakaria bersama Elisabeth, mereka menekukkan kaki. Keajaiban terjadi. Kadang mungkin kita berpikir, Pak, kalau begitu pelayanan percuma dong. Nah, ini yang perlu kita ubah. Jangan kita mempunyai sebuah konsep melayani Tuhan akan bebas masalah. Konsep ini harus dikikis. Melayani Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan adalah untuk sebuah membangun hubungan. Melayani Tuhan artinya apa? Kita di bawah monitoringnya Tuhan. Kita mengalami pendampingan. Tetapi kalau kita tidak melayani Tuhan, kita tidak terkontrol. Loh Bapak Ibu, saya ini orang rohani. Sebagai orang rohani saya ini bisa lost control, bisa. Kapan? Waktu tidak melayani. Tapi coba kalau saya giat dalam pelayanan,
Gak usah jauh-jauh. Saya pegang rokok saja mungkin bisa jadi masalah. Nah itu kontrol. Mungkin saya naik mobil ngebut, nanti ada yang negur, itu kontrol. Oh saya nanti akan pijet di panti pijat, ada yang ngonangi, diomong macam-macam, itu kontrol. Tapi coba kalau kita tidak melayani, kita bisa melakukan banyak kesalahan. Makanya bukan berarti orang-orang yang melayani itu pasti sempurna, tidak. Tetapi kita mencoba mencari perkenanan Tuhan, mencari pagar. Orang melayani pasti berdoa. Tidak mungkin orang melayani tidak berdoa. Makanya seperti halnya Zakaria bersama Elisabet, mereka tidak pernah berhenti berdoa, mereka terus bergumul kepada Tuhan. Tuhan memberikan jawaban yang ajaib. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, untuk supaya kita ini bisa mengalami hari-hari bersama Kristus dan memperoleh jawaban dengan cara ajaib. Yang ketiga, ini yang sering terjadi kepada kita. Pesan daripada ibadah sulung hari ini adalah apa? Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Semalam Pak Saragi sudah sampaikan itu. Pak Gun juga sudah menyampaikan. Dalam kondisi apapun jangan pernah ragu. Jangan pernah tinggalkan sampai nafas kita berhenti. Saya semalam dengar kesaksian mereka berdua ini, saya agak bingung. Kok bisa ya? Gak pernah omong-omongan, gak pernah ketemu. Tapi poin-poinnya tuh semuanya identik tuh sama. Kok bisa? Itu yang namanya hikmat, itu yang namanya pimpinan Roh Kudus. Zakaria detik itu ketika ketemu dengan malaikat Tuhan, kemudian malaikat Tuhan itu berkata, kamu nanti punya anak. Meskipun Zakaria beriman, meskipun Zakaria itu benar, tetapi rupanya karena sebuah masalah membuat imannya itu juga mengalami degradasi, mengalami goncangan, mengalami pengikisan. Kenapa? Bertahun-tahun. Yang terjadi apa? Malaikat Tuhan berbicara, dia meragukan. Saudara perhatikan ayat 18-20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Makanya pagi hari ini saya mau sampaikan, hati-hatilah Anda yang kerap kali mempertanyakan perkataan firman. Hati-hati. Pak Saragi semalam berulang-ulang itu ngomong, hati-hati kalau engkau meragukan perkataan firman. Sudah percaya saja. Hati-hati kalau engkau sampai mencerca firman. Hati-hati kalau engkau menyalah-nyalahkan firman. Kenapa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi dalam ayat ini dijelaskan, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Akibat apa yang diderita oleh Zakaria selama kurang lebih 9 bulan lebih? Bisu. Makanya kalau kadang-kadang kita hari ini yang sudah giat pelayanan, Zakaria giat pelayanan. Zakaria benar, Anda juga benar. Tapi waktu terbersit dalam hatimu, dalam pikiranmu, apa bener ki? Anda mempertanyakan kebenaran firman. Detik itu Anda mungkin bisu dalam tanda kutip. Bisu itu artinya apa?
nggak bisa ngomong. Bisu itu gagu, hahu. Bisu itu apa? Tidak bisa menghasilkan apapun. Bisu itu akan berkaitan dengan yang namanya tuli. Makanya orang bisu pasti tuli. Orang tuli pasti bisu. Orang yang meragukan perkataan firman di dalam hidup setiap hari, Anda tidak akan pernah bisa merasakan tuh lawatan Tuhan itu seperti apa, termasuk waktu Anda memuji. Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Anda ragu. Loh, firman Tuhan itu pasti benar. Pasti itu. Tapi kadang hati kita nih yang nggak benar. Waktu hati kita nggak benar, apa yang terjadi? Pertanyaan terus muncul. Berkaitan dengan firman, Bapak Ibu harus yakin. Perkataan firman itu disampaikan oleh yang pertama, malaikat, nabi, rasul, hamba-hamba Tuhan. Gak mungkin kalau seorang hamba Tuhan atau seorang utusan Tuhan itu menyampaikan firman berdasarkan perkataan setan, itu gak mungkin. Makanya hari itu Zakaria diberi penegasan oleh Gabriel. Dikatakan apa? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Oh, ditegaskan jelas. Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Untuk apa, saudara? Menyampaikan kabar baik. Hari ini saya dan saudara pagi hari ini di dalam ibadah sulung, Anda semuanya mendapatkan kabar baik. Anda mendapatkan kabar baik. Yang setuju katakan amin. Dahsyat itu, saudara. Tapi kalau kita masih mempertanyakan, apa benar sih Pak? Saya ulang, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi tinggal tunggu waktu nih loh. Anda nanti akan buktikan. Makanya ada satu pujian yang dilantunkan oleh Daud. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang mimpi. Kalau kita dipulihkan, loh, apa benar ya? Apa benar ya? Benar, tapi tadi perlu proses. Nah, yang terakhir penulis Amsal dalam Amsal 13 ayat 13 berkata, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Katakan amin. Sudah itu saja. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Makanya yuk di tahun 2025 jangan lagi kita mengkritik firman Tuhan. Jangan. Tidak ada gunanya. Jangan kita menyalah-nyalahkan firman. Jangan. Saya berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu. Ini kejadiannya mungkin sekitar tahun 2007. Hari itu gereja kita masih baru sekitar 2 tahun. Ya, saya sebut nama supaya Bapak Ibu tahu kebenarannya. Hari itu Bapak Pendeta Irfan, menantunya Pak Bekti, ya. Pak Irfan ini kan kalau ngomong tuh agak gagap juga. Nggak bisa lancar, nggak bisa sebaik orang-orang lain untuk menyampaikan firman. Kalau ngomong kan agak kan agak seperti itu. Kemudian ada beberapa jemaat ngomong sama saya, Pak, nyampaikan firman AAU gitu kok tetap dijadwal tuh Pak. Saya jawab, itu dari Pak Bekti. Jadwal tugas di Temanggung itu semuanya yang ngatur Pak Bekti. Jadi kalau saya suruh usul supaya jangan dijadwal, saya nggak bisa, nggak berani, saya bilang gitu.
Pembicaraan berlarut-larut, kemudian tanpa sadar saya sebagai hamba Tuhan, saya ikut ngomong. Ngomongnya apa saudara? Ya sama, mengkritik. Itu hari Minggu. Sudah tidak ada terjadi sesuatu apapun. Tetapi malam itu, Minggu malam, sampai dengan hari Senin, ya Minggu, Senin, artinya 2 hari, saya gelisah dan tidak bisa tidur. Rasanya tuh gak karuan. Saya mikir, kenapa ya? Saya ini orang yang mudah tidur. Tapi hari itu, 2 hari itu saya tidak bisa tidur sama sekali, gelisah. Waktu itu saya masih tinggal di Mungseng. Dalam kegelisahan itu saya bingung, saya mulai evaluasi diri, saya melakukan kesalahan apa ini selama 2 hari. Ingat saya, wingi ngrasani pendeta. Detik itu juga saya menyesal dan saya cepat-cepat telepon Pak Bekti. Selasa pagi, sekitar jam 8 pagi, saya langsung bilang, Om, ada waktu enggak? Kenapa? Saya mau minta maaf sama Om. Loh, kenapa lagi? Ada masalah apa? Saya bilang, saya salah Om. Loh, iya salahnya apa? Ya salah. Ya sebelum saya bilang salah saya mau sampaikan dulu. Saya 2 hari ini tidak bisa tidur. Sewaktu saya mengevaluasi diri saya, ternyata Om, maaf ya Om, saya kemarin ngerasani Irfan bersama beberapa jemaat. Loh kamu ngerasani apa? Ya Om kan tahu sendiri, Irfan tuh kalau ngomong agak gagap-gagap begitu. Lah terus gimana? Ya Om, saya salah, saya sadar. Maafkan saya Om. Om Bekti cuma begini. Lah iya, yang disampaikan itu firman. Kamu bisa lihat Sundoro seperti apa dulu. Kamu bisa lihat enggak Om dulu seperti apa? Gagap, ngomong saja enggak bisa. Tapi itu firman Tuhan. Detik itu saya bilang, ya Om, saya salah. Doakan saya Om, saya didoakan. Sesudah selesai doa, siang itu saya tidur dan hari-hari selanjutnya saya tidur. Di situ saya paham, makanya sampai hari ini siapapun yang khotbah sebagai motivator atau cuma sebagai pengkhotbah, apapun orang itu, yang saya dengar adalah perkataan firman. Makanya ayat ini berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Biarlah dalam ibadah sulung ini kita bersama-sama belajar. Belajar yang pertama adalah apa? Kita harus mau mulai menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan yang terakhir, jangan pernah meragukan firman-Nya. Kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini dalam ibadah sulung Tuhan mendengar seruan kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan untuk mengukuhkannya kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kita mau berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Katakan, berkat-Mu atasku melimpah. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. mengikutiku. Ku puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami belajar percaya kepada Tuhan. Suara firman-Mu sudah kami dengar. Belajar dari pengalaman Zakaria. Meskipun dia mempunyai iman, dia menjadi imam, dia benar, dan dia melayani Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ada pergumulan. Pergumulan yang berlarut-larut menjadikan Zakaria mempertanyakan dan berakibat dia harus mengalami kebisuan selama kurang lebih 9 bulan. Dia cabut setiap hal-hal yang salah. Keraguan diganti dengan pujian. Itulah sebabnya firman Tuhan mencatat pujian Zakaria yang ditujukan untuk Tuhan. Hari ini Tuhan belajar dari pengalaman Zakaria, belajar dari kehidupan kami di waktu-waktu yang lalu, secara khusus tahun 2024. Kerap kali keajaiban itu berlalu, janji Tuhan tidak kami terima. Tetapi di tahun 2025 kami meyakini ketika kami menyenangkan hati Tuhan, ketika kami tidak pernah berhenti berdoa, dan kami hari ini meyakini setiap perkataan firman, maka keajaiban besar terjadi bagi kami semuanya. Kami menerima berkat, kami menerima kelimpahan, dan kami yakin kami ditolong oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau teguhkan dengan sebentar kami bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Untuk itu saya mengundang untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus.
Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau yang sudah mengurapi, memberkati kami, dan mempercayai kami untuk sebentar kami menjalankan tugas mulia, membagikan roti dan anggur perjamuan. Sebelum kami menerima, Tuhan, Kau kuduskan, sucikan untuk roti dan anggur, menjadi substitusi, pengganti, sebagai lambang darah dan Tuhan Yesus Kristus, darah dan tubuh Kristus, yang mengkuduskan, yang memerdekakan kami semuanya. Kami akan menerimanya dengan ucapan syukur, dan kami percaya, Tuhan, ketika kami melakukannya sesuai dengan iman yang diajarkan oleh Tuhan, maka segala kelemahan, segala sakit penyakit, segala hal-hal yang tidak berguna dalam diri kami sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan yang kudus. Memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang sebentar akan membagikan impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh seluruh sidang jemaat, Tuhan. Terima kasih, dan Kau juga memberkati akan sidang jemaat-Mu yang akan menerimanya dengan pengudusan yang daripada Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri berkat kasih dan kelimpahan. Terima kasih, dan kami menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari bersama-sama saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama belajar meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah kebenaran. Meyakini dari apa yang dicatat dalam firman Tuhan adalah keyakinan yang memberikan kekuatan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati disalibkan. Dia dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan sebelum Tuhan Yesus mati, Dia mengajarkan kepada kita untuk perjamuan makan yang terakhir. Dan inilah yang diterima oleh Rasul Paulus bersama murid-murid yang lain. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Kita dengar perkataan firman-Nya, aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan mari kita angkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah nyatakan pagi hari ini. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Kami percaya dan kami yakin berkat Tuhan atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Untuk itu Tuhan kami memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Dipersilahkan duduk. Shalom. Kami wanita GBT Temanggung mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Kami akan mempersembahkan pujian Gembala Setia.
Haleluya. Dan sebentar kita juga akan menerima berkat makanan dan minuman yang sudah disediakan di depan pintu gereja, dan bersyukur untuk persembahan Natal dan Tahun Baru tahun 2024 dicukupkan dengan berlimpah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan, kontribusi, dan secara khusus ada kontributor dari Kota Bandung yang tidak mau disebutkan namanya, memberikan persembahan yang cukup spektakuler ya, sehingga kebutuhan Natal tahun ini seperti tadi saya katakan berlimpah. Ya, doa saya untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan terbaik, Tuhan akan menggantikan berkali-kali lipat. Amin. Ya, bukan hanya 30, 60 tetapi 100 kali lipat. Sehingga nanti di Natal tahun 2025 berkat Tuhan pun akan tetap bekerja mengalir. Amin. Dan doa kita semuanya untuk kontributor yang dari Bandung, biarlah keluarganya juga diberkati dengan berlimpah, dengan kesehatan dan juga kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah sulung pagi hari ini. Berkat kasih-Mu bekerja melimpah atas kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu. Dan hari ini Tuhan menapaki tanggal 1 Januari 2025. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami kepada Tuhan yang baik. Memberikan hidup kami untuk Tuhan yang mulia. Amin. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, maka kemurahan Tuhan juga terjadi bagi kami semuanya. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Song Chun Ying yang berulang tahun tanggal 31 Desember. Berkat kemurahan Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan hari bahagia bersama keluarga, anak-anak, menantu, cucu, semakin memberkati hidup Mak Chun. Tuhan berkati dalam keseharian. Amin. Dan Tuhan menolong dalam keseharian. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami juga berdoa Tuhan sebentar untuk makanan dan minuman yang sudah disediakan untuk kami boleh bersama-sama bersukacita menyambut tahun yang baru. Tuhan, Engkau memberkati akan sidang jemaat-Mu yang sudah bekerja, memberkati mereka yang sudah mengambil bagian yang tepat sesuai dengan berkat yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk hal-hal konsumsi mulai dari Tuhan mempersiapkan Natal sampai dengan Tuhan tutup tahun serta tahun baru. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya yang sudah memberikan dengan ketulusan, keikhlasan dari hati mereka. Gantikan berkali lipat dari apa yang sudah ditabur. Amin. Sedemikian juga Tuhan untuk keuangan, Nataru, Natal dan tahun baru. Untuk semua kontributor, semua sidang jemaat yang sudah mengambil bagian yang tepat, Engkau juga memberkati mereka dengan cara yang ajaib. Tuhan, kami sebentar akan menerima berkat makanan minuman, Engkau kuduskan, sucikan, menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami semuanya. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami tidak berpisah, kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu bisa bersalam-salaman satu dengan yang lain. Ucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji syukur hanya